Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita ini? Menyaksikan? Apakah Allah mendengar apapun yang terucap? Jawab. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Alhamdulillah. Siapa yang bisa memberikan hidayah? Hanya Allah. Mudah-mudahan keyakinan itu setiap saat ada. Apakah di sekitar kita ada malaikat? Kalau keyakinan itu ada setiap saat, sudah beda hidupnya. Orang yang selalu merasa disaksikan Allah, tidak ada tempat untuk berbuat maksiat, tidak bisa bersembunyi. Orang yang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara, karena tahu setiap perkataan didengar Allah dan nanti akan dihisab. Siapapun yang yakin Allah Maha menyaksikan, dia mudah menjadi orang ikhlas karena tidak ribet dengan penilaian makhluk. Zikir tertinggi, terhebat adalah setiap saat merasa disaksikan Allah. Itu derajat disebut ihsan, muhsinin. Semoga kita termasuk orang yang ihsan. Kita membaca surat Al-Fatihah setidaknya sehari 17 kali. Kalau 5 kali berarti jarang sholat. 17 kali. Belum lagi sholat sunnah. Harusnya dengan membaca Al-Fatihah iman kita makin kuat. Kalau baca Fatihahnya dipahami, ditadaburi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini 3 amalan hati dengan awal surat Al-Fatihah saja harusnya kita miliki. Kalau 3 amalan hati ini dimiliki, Masya Allah, tauhid kita bagus, kita sangat berpeluang bahagia, mulia dan selamat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu maknanya adalah hati ini mencintai Allah. Kalau orang sudah memuji Allah dalam segala keadaan, Allah Maha Baik yang memberikan kepada kita segala yang terbaik. Baik yang kita pikir, yang tidak terpikir, yang kita suka, yang kita tidak suka, pasti Allah memberikan yang terbaik. Orang kalau banyak memuji, biasanya yang dipuji yang dicintai. Tidak memuji orang yang tidak dikenal, tidak memuji orang yang dibenci. Orang yang banyak memuji itu biasanya karena cinta. Harusnya dengan hamdalah ini kita makin besar rasa cinta kita kepada Allah. Kita buka saja, kita lihat Allah menciptakan manusia 7 miliar, 8 miliar, yang diberi hidayah 1,8 miliar saja. Hidayah Islam, alhamdulillah kita termasuk. Dari yang Islam tidak semuanya dapat nikmat iman. Alhamdulillah
kita termasuk yang lebih sedikit lagi. Di antara yang Islam diberikan kemudahan mencari ilmu, tidak semua orang Islam bisa mudah cari ilmu. Di Uighur, di Rohingya, di Palestina dan di beberapa negara lain Islam, tapi susah. Alhamdulillah kita dapat ilmu. Ilmu ini nikmat besar, lebih bernilai daripada dunia berikut isinya. Karena dari ilmu kita akan punya iman, dari ilmu kita akan punya amal. Pintunya adalah ilmu. Diberi dunia, tidak diberi paham agama, dia tidak akan menikmati apa-apa. Dia akan tertipu oleh dunia. Maka duduk seperti ini, alhamdulillah, ini nikmat besar. Setan sangat tidak suka kepada majelis ilmu. Setan sukanya saudara berbaring, nonton TV, ngobrol, lihat medsos. Bahkan lebih buruk dari itu, pada saat yang sama ini, berapa banyak selain lupa kepada Allah, juga mengkhianati Allah. Ini saat yang sama. Semoga banyak tempat yang saat yang sama lebih baik dari tempat ini, yaitu menimba ilmu. Ini mahal hadirin. Punya uang banyak belum tentu suka belajar agama. Punya jabatan tinggi belum tentu diberi nikmat belajar agama. Punya badan sehat segar belum tentu bisa belajar agama. Benar? Punya wajah rupawan belum tentu diberikan indahnya belajar agama. Di antara ilmu Allah dalam al-Islam ini ada ilmu yang sangat mahal, yaitu ilmu mengenal Allah. Ini nikmat besar kalau kita dimudahkan oleh Allah dapat ilmu. Yakin ke Allah, karena kalau sudah yakin, wah, bahagia. Tidak ribet lagi hidup ini. Nah, yakin itu berbuah 3. Cinta, hub, roja, harap, khauf, takut. Maka teman-teman sekalian, jangan anggap remeh orang yang cinta kepada ilmu, terutama ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal apa yang Allah sukai, apa yang Allah larang. Ini nikmat besar. Apa ciri orang yang berilmu? Ciri orang berilmu adalah imannya menguat. Apa ciri orang yang imannya kuat? Pribadinya menjadi lebih baik, akhlaknya jadi mulia. Kenapa ada orang yang ilmu agamanya banyak, kok kelakuannya tidak sesuai dengan ilmunya? Wallahu alam. Tapi besar kemungkinan 2 hal penyebabnya. 1, salah niat dalam belajar agamanya. Niatnya duniawi. Apa niat duniawi? Ingin disebut ustadz, kiai, syekh, habib, ulama. Itu sudah dunia. Kalau dalam bayangannya hanya dapat penghormatan dari orang. Atau ingin gelar SAG, MSG apa? Hah? Oh maaf, salah, MSG itu makanannya. MAG, LC. Kalau itu yang tujuan belajar agama, tidak sepenuhnya salah, tapi besar kemungkinan agak kesulitan mengenal Allahnya. Karena Allah tahu, bukan Allah yang dicari. Dan penyebab keduanya kurang sungguh-sungguh untuk paham. Jadi baru untuk tahu. Makanya ini waktunya sama nih. Tapi siapa yang nanti makin dekat ke Allah tergantung minimal 2 hal tadi. 1, semangatnya mencari Allah. Dan yang kedua, semangat untuk bisa memahami. Bukan asal dengar. Ada yang hanya asal dengar, senang. Sudah itu
selesai. Nah, ciri selanjutnya orang yang belajar agamanya bagus adalah mujahadah, mengamalkan ilmu. Nah, ini beberapa kelemahan kita, yaitu senang dengar. Waktu dengar senang, tapi tidak ada yang mau kita pegang. Sudah itu tidak ada target mau kita amalkan, hanya jadi tahu saja. Nah, ini tidak lama. Harusnya sesudah dapat ilmu, masuk ke mujahadah, berjuang untuk mengamalkan ilmu. Man amila bima alima waratahullahu ilman ma'lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Jadi jangan cemas dengan belum menguasai segala ilmu. Jadi kejaran kita bukan salah yang mengejar semua ilmu, tapi kalau kita yang terbatas waktu dan juga sudah agak ketuaan, maaf ya yang tua-tua, gimana cari ilmu dengan niat ikhlas, berusaha sungguh-sungguh dalam belajar. Allah melihat tidak yang sungguh-sungguh? Lihat tidak? Ada yang sambil belajar, sambil buka WA, sambil browsing, ada. Silakan saja ya. Ada yang sambil belajar juga rileks pikiran, ada. Allah tahu semuanya. Tapi ada yang belajar diperhatikan, ada yang nyatet, ada yang dicatat, ada yang memang kayak kuat daya ingatnya. Dan saya husnudon ini semua kuat daya ingat ya, karena sedikit yang nyatet, ya nggak apa-apa. Ini bukan nyindir, tapi fakta. Padahal nulis itu, dan ada yang nulis tapi nggak pernah dibuka lagi, nggak apa-apa, lumayan ya. Allah melihat. Dan yang kedua, mujahadah apa? Mujahadah mengamalkan ilmu. Apa cirinya? Dua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Orang yang mujahadah mengamalkan ilmu, dua golnya. Satu, hatinya jadi bersih. Dua, amalnya diterima. Jadi kita sibuk belajar dengan niat ikhlas dan sungguh-sungguh. Kalau dapat ilmu, amalkan supaya hati makin bersih, amal makin berkualitas. Coba begitu. Ini nikmat besar kalau kita diberi senang, karena ada yang belajar tapi tidak membersihkan hati. Tambah ilmu, tambah ujub. Tambah ilmu, tambah sombong. Tambah ilmu, tambah ria. Berarti tidak barokah nih ilmunya. Karena yang Allah lihat dengan tambahnya ilmu, hatinya jadi makin bersih tidak. Dan amalnya makin berkualitas tidak. Mikir apa? Coba. Jadi jangan terburu-buru ingin menguasai segala ilmu. Nanti Allah yang akan membimbing kita. Dalilnya apa? Tadi itu man amila bima alima, dan yang kedua walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, bersungguh-sungguh ya. Allah pasti tahu, pasti tahu. Allah tahu saudara ngaji jauh ke sini. Allah juga tahu saudara bela-bela enggak makan malam karena uangnya dipakai ongkos. Allah juga tahu yang ke sini enggak jelas ongkos pulangnya ya. Jangan risau, nanti ada jalannya. Karena jalan mencari ilmu itu jalan menuju kecintaan Allah. Dan Allah tahu siapa yang berusaha mengamalkan sesudah ini. Kuncinya adalah bersihkan hati, jadikan amal. Setuju? Nah, ini nikmat, alhamdulillah. Jadi perbanyaklah menyebut alhamdulillah ala kulli hal. Dalam hal yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Maksud tidak suka ini misalkan kita sakit, di PHK,
Apapun yang Allah takdirkan, husnudzon saja. Allah Maha baik. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Sehari aja, sejam, semenit, sekejap. Kita ini milik Allah. Salah satu yang kita tafakuri betapa Allah ingin kita bahagia. Sholat 5 waktu. Sholat, kita disuruh sholat 5 kali sehari. Apa artinya? Allah tuh ingin kita bahagia terus-terusan. Bangun tidur, sholat, zikir, tenang hati, bahagia, ditolong oleh Allah. Masuk duhur, sholat lagi. Kan sholat itu zikrullah. Zikrullah itu ketenangan, kebahagiaan. Jadi Allah memerintahkan kita ibadah tuh adalah supaya kita bahagia terus-terusan. Keren kan? Terserah saudaramu nyebut keren atau tidak. Keren atau hadirin. Siapa yang nyebut keren terlalu keras gitu? Serba salah pisan, pelan salah, ngagorowok. Ya udahlah, terserah Bapak Ibu. Jadi sholat itu supaya kita bahagia, supaya tenang, supaya doa, semuanya kembali ke kita. Itu nikmat dari Allah. Makanya jangan ditunda-tunda sholat itu. Gimana kita menunda sholat, sedangkan semua kebaikan, semua karunia Allah yang bagikan, semua nikmat itu milik Allah. Allah yang membagikan, siapa yang diberi, siapa yang ditahan, siapa yang dilapangkan, siapa yang disempitkan, berapa jumlahnya, semuanya itu Allah yang menentukan, tidak ada yang lain. Kapan dapat, kapan tidak dapat, kepikir, tidak kepikir, sama Allah yang membagikan. Jadi sholat itu nikmat. Makanya orang yang diberikan kesempatan sholat walaupun tidak banyak uangnya itu lebih besar dari uang. Kalau sholatnya benar nikmat, alhamdulillah. Sekarang ada yang menghina, memfitnah, ketipu, PHK, baik atau digigit anjing, baik atau buruk? Ragu jawabnya. Nyebut baik bisa digigit anjing, nyebut buruk takut salah. Husnuzon, apapun yang Allah lakukan kepada kita, kita itu milik Allah, ciptaan Allah yang maha baik. Mau diapain saja, Tuhan kita tuh Allah Al-Muhsin yang maha baik. Ridho, syukurin, pasti dibalik semua ini ada kebaikan. Mau diapakan saja kita ini pasti ada kebaikan di sana. Kalau benar menyikapinya. Sing ridho, ya. Ridho di PHK gimana? Tuh kan nggak mau jawab. Ada sebuah perusahaan nasional dulu mengundang untuk ceramah di sana karena akan ada PHK besar-besaran. Terjadilah PHK, demo protes. Suatu saat qadarullah takdir diundang khutbah Idul Fitri di Kanada. Ada yang ketemu, terima kasih Loh kenapa terima kasih? Saya dulu yang di PHK, ikut demo juga, tapi gara-gara di PHK sekarang jadi dapat lebih baik. Tidak ada yang ngeduga, benar? Maka husnuzon terus kepada Allah. Alhamdulillah. Melamar ditolak, bagaimana? Ridho. Dan gak ridho juga ditolak, benar. Terima, mau nerima. Gimana? Ingat teori batu jatuh kena jidat, dik, benjol. Gimana? Ridho. Gak boleh mengatakan, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut seperti itu. Alhamdulillah. Ayo, kalau mau merasakan nikmatnya cinta ke Allah, belajar alhamdulillah dalam segala keadaan. Ingat teori sakit gigi? Sakit gigi, sabar atau syukur?
Kok salah aja jawabannya? Udah terserah Bapak Ibu aja. Ya sabar, ya syukur. Yang sakitnya sabar, yang tidak sakitnya syukur. Banyak mana sakit gigi yang sakit dengan yang tidak sakit? Berarti sakit gigi banyak apanya? Syukurnya. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Untung cuma satu, gitu kan? Gimana kalau 5, 12? Oh, bisa meletus ya kan? Dan mulut hanya gigi yang sakit, bibir enggak, hidung enggak, mata, kepala, pundak, lutut, kaki, semuanya sehat. Ingat yang sehatnya. Alhamdulillah. Ayo, bisa begitu kah? Ayo latihan terus, fokus kepada nikmat dari Allah supaya kita tetap syukur. Gimana kalau hilang dompet, sabar atau syukur? Alhamdulillah, yang hilang dompetnya aja, tidak dengan celananya. Gimana kalau hilang sama celananya? Alhamdulillah, nggak kebawa kitanya, ya kan? Alhamdulillah. Dokter Asep pernah cerita, maaf kalau saya tidak mirip ceritanya ini ya. Seorang pasien anak perempuan yang benar-benar sakitnya sangat berat, koma. Ibu bapaknya tuh selalu menyebut Alhamdulillah. Ini kisah nyata yang saya dengar dari Dokter Asep. Koma, tapi Alhamdulillah terus, padahal anaknya sudah tidak bergerak. Kenapa Alhamdulillah? Karena ada rumah sakit yang mau nerima. Alhamdulillah ada dokter yang mengobati. Alhamdulillah ada ICU yang masih ada. Jadi sibuk dengan nikmat. Memang anaknya tidak bisa bergerak, tapi nikmat yang lain disyukuri. Ketika dioperasi, Alhamdulillah ada dokter yang operasi, ada obat, ada anestesinya. Suatu saat jarinya bisa bergerak, Alhamdulillah. Bukan lihat tubuh yang tidak bergerak, tapi lihat jari yang bergerak. Dan sehat anak ini. Ayo atuh hadirin, sholat menyebut Alhamdulillah itu jangan basa-basi, tapi benar-benar pakai isi. Alhamdulillah. Kurang apa dari Allah kan? Jawab, kurang apa? Yang ada adalah kita saja kurang syukur. Sibuk dengan yang tidak ada, sibuk dengan yang kurang, sibuk dengan yang belum terjadi, bukan sibuk mensyukuri yang ada. Alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Setuju? Amalkan. Pasti pengen nangis kalau sering menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ditutupi aib, ditutupi maksiat dan dosa kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Kenapa kita masih dihargai? Satu, Allah ngasih kulit penutup. Coba kalau kulitnya nggak ada, saya khawatir kalau hidung ini nggak ada kulitnya, nggak ada mau dengar ceramah ini ya kan? Yang kedua, Allah menutupi pikiran kita, tidak diketahui orang lain. Coba kalau ketahuan pikiran, malu kita ya kan? Yang ketiga, ditutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Allah yang nutup. Kalaupun aib kita kebuka dikit, sedikit lah ya. Ketemu dengan mantan pacar zaman SMP, cuman sedikit ketemu ya kan? Itu untuk tobat. Kalau ditakdirkan ketemu tuh, mungkin kita kebuka aib. Udah kalau kebuka aib ya tinggal tobat saja. Gak usah mati-matian ingin bela diri. Tobat, nanti Allah yang nutup lagi. Emang bisa kita nutup aib sendiri? Kalau dibuka mah kebuka aja. Mau supaya ditutup aib? Mau tidak? Tutup aib orang lain.
Allah tahu kalau kita ngebeberin aib orang, itu sama dengan nantang supaya Allah ngebuka aib kita. Kita ditakdirkan nanti diuji, tahu aib teman, tahu aib guru, tahu aib, tutup seperti kuburan. Diam aja. Itu ujian dari Allah. Kalau kita suka ngebuka aib orang, Allah dengar kita lagi ngebuka aib orang, sama dengan nantang aib kita dibuka. Gimana kalau aib kita kebuka? Tobat aja. Tobat yang banyak. Karena lebih banyak yang ditutupnya. Allah juga tahu kalau dibuka semua hancur kita ini. Ya, makanya dikit-dikit aja dibuka supaya tobat. Alhamdulillah. Tahu nikmat besar lainnya dari Allah apa? Nikmat dekat dengan orang-orang baik. Apa ciri teman yang baik? 3. Kalau saudara punya teman seperti ini jangan jauh, ya. 1, kalau ketemu jadi ingat ke Allah. Karena orang yang yakin ke Allah itu pikirannya, hatinya tuh Allah terus. Jadi kalau ketemu dengan beliau pasti keluar itu Allah tuh dari lisannya, kata Allah, ingat Allah. Karena pikiran dan hatinya ke Allah terus, jadi tidak bisa ngobrol yang tidak tersangkut ke Allah. Ini cari teman begini. 2, kalau bicara dengan dia, teman ini, jadi ilmu yang manfaat. Jadi kalau udah ketemu, selain kita ingat ke Allah, kita dapat ilmu dan hikmah yang membuat kita termotivasi. 3, kalau melihat kehidupannya, jadi ingat akhirat. Nah, kan ada yang kalau ketemu jadi ingat duniawi, benar? Jadi pengen ini, pengen itu. Tapi kalau ketemu dengan orang ini, jadi pengen ke sorga. Ingin ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagus teman seperti ini. Daripada ketemu ini, pengen beli ini, pengen beli sepatu, pengen beli tas, pengen beli bedak, pengen beli bulu hidung palsu dan sebagainya, bulu mata palsu. Ada yang kalau ketemu jadi pengen dunia. Yang bagus itu ketemu seseorang jadi pengen akhirat. Akhirat tuh ke surga maksudnya, karena ada neraka juga di sana. Punya nggak teman seperti itu? Yang keren adalah jodohnya yang seperti itu. Aduh, udah neplok. Langsung pengen. Gimana yang ada sekarang kurang begitu? Ya, atau itu aja ke Allah supaya diganti akhlaknya. Ya. Diganti hatinya dengan hati yang baik. Mikir apa ini? Anak kecil mah nggak tertarik ngebahas jodoh nih. Ada bobo atuh. Ini dari mana nak? Ya sudahlah. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Apa ini? Roja. Duhai Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Jadi dengan banyak menyebut Alhamdulillah pakai makna lebih dalam lagi, kita jadi makin cinta. Nah kalau Ar-Rahmanir Rahim ini roja. Kita banyak berharap dari Allah. Karena Allah pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada satupun yang bisa terjadi nikmat sekecil apapun, sehalus apapun tanpa izin Allah. Dan tidak bisa menimpa kepada kita musibah sedahsyat apapun, sekecil apapun tanpa izin Allah. Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah. Tidak bisa celaka nih tubuh ini tanpa izin pemiliknya. Nggak ada kita mati kecuali Allah yang perintahkan malaikat maut nyabut nyawa pada waktu yang ditetapkan, mati kita. Nggak ada yang bisa membuat kita mati kecuali perintah Allah,
kepada malaikat maut mencabut nyawa kita pada waktu yang ditetapkan Allah, di tempat yang dikehendaki Allah, dengan cara yang Allah kehendaki juga. Memang begitu hadirin. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Al-A'raf 34. Kita ini sudah ditetapkan ajalnya. Jadi kalau ingin apapun, hanya Allah pemiliknya. Apapun, apapun, tidak ada satupun yang kita inginkan kecuali pasti Allah yang menguasai, dan hanya Allah yang bisa menakdirkan. Pengen apa deh? Bingung, nanya ke temennya juga bingung kan? Pengen apa? Cepat selamat. Mas selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Keselamatan hanya milik Allah, gak ada yang lain. Kalau Allah lindungi, nah ini nih ya, kita jarang mensyukuri bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sampai ke sini yang nyelamatin siapa? Allah. Enggak ingat kita. Kita pergi ke sekolah, ke kantor, ke kampus, ke pasar, ke pengajian selamat, enggak ingat bahwa yang nyelamatin Allah. Padahal pada saat yang sama yang ngejungkel, ketabrak becak, kegeleng ojek, digigit anjing, dilodok soang, banyak yang terjadi nih dalam waktu yang sama, yang tidak pernah terduga sebelumnya. Benar? Makanya deh, mau selamat, jangan pernah keluar dari rumah tanpa doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepada orang yang doa itu, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Mau apa dek? Ayo cepat, Allah mendengarkan. Mau apa? Dihitung sampai 3, gugup. Mau apa? Mau apa? Apa? Mau diberi siapa? Iman kan? Apa deh yang pukul? Disuruh minta jadi gugup. Kalau mau ya, minta yang Allah sukai. Minta apa? Saya minta jadi ahli ibadah. Udah top itu. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Jangan minta duit melulu, rada malu ya kan. Minta yang Allah sukai. Itu keren banget. Mau tahu? Ada doa super yang kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, menghibah, memelas kepada Allah, diberi nanti. Kan kita maunya doa yang pendek, betul Dina? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa top sekali. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, tolonglah saya agar bisa ingat padamu. Zikir itu amalan tertinggi. Wa syukrika, bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, bisa bagus dalam beribadah kepada Allah. Sudah hafal belum doa itu? Saya harusnya enggak nanya. Karena kalau nanya membebani orang yang belum hafal. Betul tidak? Enggak boleh kita nyusahin orang lain. Ada seorang ulama jual beli kurang 5.000. Ini bapak kurang bayar 5.000, hanya 5.000. Padahal dia sekali sedekah bisa miliaran.
Kenapa 5.000 aja dipermasalahkan? Karena saya tidak mau dia dapat dosa dari tidak melunasi. Paham? Jadi bukan pengen 5.000-nya, kalau dia nggak bayar, dia dosa. Beda dengan kita ya, kita mah pengen 5.000-nya. 5.000 nggak ada apa-apa, tapi kalau dia nggak ngaku, dia jadi tidak halal. Begitu. Gimana kita menghibah? Nah begini, suatu saat kalau tidak salah ini, maaf ini, tidak tahu ulama yang disebutkan ini, tapi ulama besar yang dikenal umum. Jadi beliau berkunjung, ada seorang ibu yang lagi mendidik anaknya yang lagi rewel sekali, udah keluar, ditaruh di luar rumah, lalu pintu ditutup, itu anak, ibu begitu memelas, ibu buka, begitu merengek, sampai ketiduran di pintu. Kata ulama ini, kalau saja manusia kepada Allah seperti ini, merengek, memelas, tidak mau jauh, sampai ketiduran dalam menghibah ke Allah, niscaya diijabah tuh. Kita enggak begitu ke Allahnya, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, amin amin amin. Amin. Kenapa amin kemarin enggak jadi? Amin. Malah dipakai main-main lagi. Mana kita doa merengek begitu? Padahal kalau merengek, menghibah kepada Allah, itu yang Allah sukai. Allah pemilik segalanya. Kita merengeknya sama makhluk, menghibahnya sama makhluk. Makhluk nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak gerakan, nggak bisa. Orang tidak bisa ngasih apapun walaupun sudah janji, walaupun sudah gabung, seluruhnya mau mengasih. Kalau Allah tidak izinkan, nggak kejadian, nggak akan. Halo, jelas? Ada yang belum nikah nih? Nggak usah nyebut banyak, ada atau tidak. Banyak teh berarti nyari teman. Minta ke Allah merengek, nggak usah menghibah ke makhluk ya. Nggak bisa. Jodoh itu cuma satu pemiliknya. Siapa? Allah. Kalau Allah jodohkan jodoh, kalau Allah nggak jodohin enggak. Walaupun calon mertua enek kepada saudara ya, kalau saudara melamar tetap aja enek ya kan. Tapi kalau takdirnya jodoh, dek, saya tuh aneh sekali sebetulnya, saya tuh enek lihat adek itu ya nggak. Tapi hari ini kenapa saya jadi mau muntah ya? Hari ini saya jadi setuju sama adek. Udah nggak usah mikirin biaya nikah, nanti bapak aja yang bayarin. Terus untuk tinggal nanti bisa di apartemen. Itu ada apartemen yang belum lunas, silakan lunasi. Gampang bagi Allah membulak-balik hati. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jagad semesta ini Allah yang ngurus. Enggak berat Allah ngurus semesta alam ini. Apa artinya ngebulak-balik sebuah hati? Betul? Masalahnya kita kurang merengek, kurang rojak kepada Allahnya. Ingat-ingat terus tuh anak kecil itu. Bagaimana merengek, meminta, terus ngeglendot aja ke ibunya tuh, ya kan? Saya ada satu cucu, ngeglendot aja, sampai duduk aja harus di singgasana. Singgasana tuh maksudnya di kaki ibunya. Ngeglendot, nggak mau jauh. Harusnya kita lebih dari itu ke Allah tuh.
Allah takdirkan ada anak kecil dengan ibunya ngegelendot, itu Allah yang ciptakan. Sebetulnya itu ilustrasi sederhana bagaimana orang yang terus mau dekat dengan yang menyayanginya, dengan yang melindunginya, iya kan? Benar kan? Coba anak itu dilempar-lempar ke atas aja ketawa. Up. Kenapa? Karena percaya bapaknya pasti nangkep lagi. Bener kan? Luar biasa. Harusnya kita mau diapain aja oleh Allah, percaya. Mana ada anak curiga, Pak, tunggu dulu, tangkap lagi. Enggak. Tangkap lagi. Dan enggak ada bapak yang iseng. Harusnya ke Allah begitu, hadirin. Lebih dari itu maksudnya. Percaya aja, mau diapain aja pasti baik. Percaya, full, merengek, menghibah. Ada yang tadi ibu-ibu tanya, gimana saya ada yang minta sumbangan, nggak tega, pada uangnya hanya ada untuk makanan hari ini saja, besok nggak ada lagi, kasihin ke sana atau buat makan. Ini menarik ini, sebetulnya jawabannya sederhana, bagi dua ya kan. Oh iya ya. Tapi yang menarik, ibu sudah berapa lama di dunia? Sudah setengah abad. Makan terus, makan. Sudah sering seperti itu, sering katanya, sering nggak ada uang, tapi makan terus. Seragamnya sama dengan ibu-ibu yang lain, bisa berangkat ke sini, cukupi oleh Allah. Hari ini, yang lalu, besok, sama. Yang membagikan rezekinya siapa? Allah. Walaupun sekarang nggak kelihatan, buat besok, sama saja yang ngasihnya itu Allah. Ini banyak juga nih yang hadir di sini yang kurang jelas buat besok, ya kan? Ingat naik angkot, hari ini bayar, besok gratis. Besoknya hari ini bayar, besok sampai selesai itu kuliah naik angkot itu. Hari ini bayar, asik, besok gratis, naik lagi. Oh, hari ini bayar, besok gratis, terus saja gitu. Artinya syukuri aja yang ada sekarang. Besok Allah yang ngurus. Bukan tidak boleh berhitung dengan besok, tapi jangan ragu kepada Allah. Caranya gimana? Caranya ingat-ingat apa yang Allah berikan kepada kita selama hidup ini. Abah, sudah berapa lama di dunia? 50. Sudah lama juga ya. Ada yang kurang dari Allah selama ini? Nggak ada. Nggak ada kan? Ada terus kan? Ingat waktu kita di rahim. Ingat tidak? Enggak. Cukup lahir jadi bayi. Harusnya kalau mau stres dulu waktu bayi, ya kan? Nggak tahu apa-apa, nggak banyak kenalan, belum bisa kerja. Iya kan? Gawat nih. Saya nggak punya relasi. Ngelamar kerja nggak ada yang nerima bayi. Tapi cukup tuh, langsung ibunya mengeluarkan air susu. Ibunya nggak punya air susu, sapi mengeluarkan. Sapinya di Selandia Baru, bayinya digeger kalong, ke sini tuh air susu sapi itu. Diperah peternak, angkut pakai kapal, tanker, dibawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, cep, masuk. Benar? Makin lama makin besar, memang makin besar agak berjarak sedikit. Dulu masuk, ya kan? Tapi lama-lama ambil sendiri begitu. Lama-lama ini lagi rada jauh nih sama rezeki, ya kan? Lagi serba susah nih ini. Apalagi yang tamat kuliah, belum punya kerjaan, minta ke orang tua malu. Kerja, enggak apa-apa, ada kok rezekinya, ya. Terus aja ikhtiar, doa. Nanti lama-lama menua, mulai rezeki ngedeketin sendiri lagi. Nanti mau jalan, mau kemana kek?
mau ke dapur. Kakek, jangan, nanti jatuh, duduk aja, nanti dibawain. Gak bisa jalan, rezeki pasti datang. Iya kan? Mau makan, aduh agak susah. Kakek, nyuapnya udah susah, disuapin ya, masuk sendiri. Kalau tangan udah susah, masuk. Lama-lama, susah. Kenapa kek? Susah nelen, diinfus ya, masuk sini. Lama-lama, kakek, selesai itu rezeki. Saya nyebutnya kakek aja, dan saya kakek, nggak nyebut nenek. Gitu. Mudah-mudahan ilustrasi tadi membuat kita yakin ke Allah ya. Mau apa aja minta ke Allah dulu. Jangan bicara ke orang sebelum ke Allah dulu. Ada yang ngancam berlindung ke Allah. Nggak bisa ke orang nyelakain kita. Semua yang mengancam kita itu makhluk Allah. Sama istri Will juga ya. Istri Will yang melakukan perbuatan zalim itu sama makhluk Allah juga. Allah yang hidupin, Allah yang ngasih makan. Semua otaknya, pikirannya, hatinya Allah udah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Jadi jangan terpisah ya. Misalkan ada debt collector. Udah bayar belum? Ingat, debt collector ini pasti ciptaan Allah. Ya Rabb, ini wajahnya segini galaknya. Lembutkan hatinya. Gimana sih? Nah, itu mudah bagi Allah. Kita lihat sesuatu langsung ingat pemiliknya. Siapa? Allah. Kita jarang begitu ya kan? Ada anjing menggonggong. Anjing ciptaan Allah. Anjing milik Allah. Apa yang dikerjakan anjing tiap waktu? Menggonggong lagi. Bukan. Itu kalau lagi emosi. Anjing itu bertasbih. Menggonggong. Bertasbih. Mata ke anjing, hati ingat ke penciptanya. Berlindung, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah doa, tetap digigit. Sedikit oles ya. Kemudian dibawa ke klinik. Tahu-tahu apa? Apa? Rabies. Bukan. Dasar anak kecil nggak tahu cerita ini. Jodoh deh. Jodoh. Anak kecil baru rabies lagi. Bukan, nah ini beda lagi ceritanya. Itu masuk pelajaran di sekolah, ini beda. Jadi si Akang ini doa minta jodoh. Keluar dari rumah ternyata digigit anjing. Ternyata dibawa ke klinik ketemu dengan jodohnya. Siapa coba? Perawat? Bukan, pemilik klinik itu. Wah. Sesuka saya hadirin. Tapi emang rabies juga deh sih. Astagfirullah. Ini perkataan pasti dihisab nih. Adek sih ngeganggu ya. Udah terakhir. Yang terakhir, Maliki Yaumiddin. Ini Allah yang menguasai hari pembalasan. Dari sini keluarlah khauf. Takut. Karena benar-benar sekecil apapun famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Semuanya akan dihisab. Wah, ini harusnya membuat kita takut. Tidak ada sepatah kata pun itu yang luput. Tidak ada lirikan mata sedikit pun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dada, di hati. Jadi lihat HP ini nih, dihisab nanti di akhirat.
yang baiknya, yang buruknya, semuanya. Perasaan dengar ada yang ngobrol ini. Setiap yang ngobrol Allah tahu, pasti. Tidak ada satupun yang tidak Allah lihat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Tahu semuanya, ada balasannya. Nah, sebetulnya inilah yang paling penting kita selalu ingat bahwa semua perkataan, perbuatan, pikiran, hati pasti akan ada balasannya. Orang yang yakin seperti ini, dia akan tercegah dari perbuatan buruk. Karena setiap keburukan pasti disaksikan Allah dan pasti kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Kamu berbuat jahat, kejahatan, keburukan itu untuk dirimu. Makanya orang-orang yang membaca Maliki Yaumiddin harusnya dia menyadari betul bahwa nanti akan ada Yaumal Hisab. Saya akan ketemu dengan perbuatan saya. Punya dosa tidak? Adek, kelas berapa? Udah banyak. Adek kelas berapa, nak? Kelas 7 teh kelas berapa? 1 SMP. Punya dosa enggak, Dek? Sedikit atau banyak? Wow, kelas 1 udah banyak. Luar biasa. Tapi kejujuran itu yang luar biasa, ya kan? Karena banyak yang enggak ngaku. Terus rencananya apa, Dek? Enak, mereka sedikit masih muda dibanding kita udah rada kedaluarsa gini, ya kan. Dek, banyak tobat ya, Dek. Lihat ke film jadinya nggak ada yang memperhatikan saya. Dasar anak kecil. Semua ade lah ya. Jadi 3 hal ini. 1, cinta kepada Allah. Kalau kita sudah tahu Allah Maha Baik, kebaikannya luar biasa, baik kita mengingkari pun Allah tetap baik. Seyoganya hati ini jadi gimana gitu ke Allah. Kita kan suka kepada orang baik, betul tidak? Dengar orang baik aja udah nyenengin, apalagi ketemu orang baik, apalagi kalau orang itu baik ke kita, apalagi kalau kebaikannya luar biasa tanpa pamrih, kita bakal sukalah. Apalagi kepada Allah yang Maha Baik. Itu hamdallah. Ar-Rahmanir Rahim membuat kita menghibah, memelas, merengek, berlindung, memohon hanya ke Allah. Roja. Dan yang ketiga, khauf, membuat kita menjadi sangat berhitung dengan apapun yang kita lakukan. Karena semua pasti kembali kepada kita. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Jadi harusnya membuat kita baca Fatihah ini setidaknya seperti itu. Makin cinta, makin berharap, dan makin takut jauh dari Allah. Takut tidak bisa pulang. Sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Dunia sepenuhnya ujian. Siapa yang kelihatannya bakal sukses? Yang husnul khotimah. Seperti apa perilaku orang yang bakal sukses? Ahli takwa. Apa cirinya? Hatinya yakin ke Allah, bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dan amalnya berkualitas di sisi Allah. Karena Allah melihat hati dan amal. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian,
Alhamdulillah kita akan mendengar dua saudara kita yang akan bersyahadat. Alhamdulillah. Dek, mana? Maaf ya, di atas siapa namanya? Joni. Joni. Satu lagi? Ini? Oh ya, boleh sebelah sini? Makasih, Benardus ya. Minta maaf duduk di atas ya, nggak apa-apa. Rekan-rekan, ini ada dua Joni Ferianto. Ini ada kamera, ada itu tidak apa-apa, medsos, tidak apa-apa. Harusnya ditanyanya tadi. John, it's okay for you? Oke, oke lah ya. Punten ya. Benardus dan Joni, ada yang bisa disampaikan? Aman. Aman? Gimana? Mengapa malam ini berniat berikrar? Boleh? Han? Cik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini berniat berikrar sebetulnya dari minggu lalu, Dari minggu lalu ikut juga kajian AA. Kayaknya lebih bagus kalau berdiri ya. Oh iya. Berdiri aja. Jadi juga lah. Ya. Berbagi hikmah. Ya, jadi sebetulnya dari minggu lalu saya kesini pengen berikrar gitu. Hanya karena apa namanya? Pemberkasan. Syarat-syarat yang harus dilengkapi, jadi baru minggu ini bisa. Oh iya. Kan seperti itu, karena kan harus ada foto dan lain sebagainya. Lain kali syahadat aja udah ya, udah lalu. Alhamdulillah. Panitia lain kali jangan ditunda, bisa meninggal di tengah minggu ya kan. Tanggung jawab panitia, masalah potret bisa belakangan ya. Baik, kenapa tertarik mau syahadat? Ya, kalau saya pribadi karena dari kecil berada di lingkungan muslim mungkin lalu merasa tenang ketika mempelajari agama Islam, agama tauhid gitu ya. Waduh, ini bahasanya sudah tauhid. Karena sering kesini saya setiap malam Kamis. Oh, kesini beberapa ya. kali ikut menyimak gitu. Ikut menyimak. Apa yang dirasakan? Mendapatkan ketenangan. Tenang, ya. Karena tenang itu cuma satu jalannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Terima kasih mencari ketenangan ya, bagus. John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Maksudnya kenapa? Karena hati, Pak. Karena hati. Hatinya kenapa emang? Dan nyaman. Nyaman? Yang benar. Bener, Pak. Tahu dari mana nyaman? Soalnya kalau kerja ya ngenerin adzan kayak hatinya kayak nyaman gitu. Dengerin azan. Ya. Tuh. Orang non Islam aja dengar adzan nyaman, kita malah kok adzan lagi. Pengen sholat cuman belum sah doang kan? Oh, pengen sholat tapi belum. Kenapa pengen sholat? Kalau misalkan sholat kan lebih adem lagi hatinya. Oh iya, nikmat deh. Nikmat. Apalagi kalau udah paham artinya, betah itu sholat tuh, enak bener. Dunia mah nggak ada apa-apanya lah. Kalau sholatnya udah bagus. Baik, panjang-panjang nanti ada masalah, nanti dosa lagi. Kita mulai saja. Nggak ada paksaan kan? Ya nanti dulu, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mikrofonnya sama-sama aja ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahi saudara kami ini ya Karim. Jadikan muslim yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, anak yang soleh. Istiqomahkan dalam iman Islam, istiqomahkan sampai husnul khotimah ya Allah. Jadikan bukti indahnya Islam, jadikan jalan hidayah bagi keluarganya ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Terima kasih Adek, selamat, Masya Allah, Alhamdulillah. Tuh salamin. Yang tadi takbir di pesantren ini memang agak tidak terbiasa takbir keras-keras, jadi kaget ya. Silakan. Baik rekan-rekan, kita segera masuk kitab akhir. Salamin itu kalau ingin tahu orang yang nggak punya dosa ini, tapi belum punya amal juga, ya. Lagi salam itu, iya salam lagi. Ini saudara kita ini zero sekarang dosanya, tapi nolnya juga zero ya. Alhamdulillah. Kita akan segera tutup. Mari kita bersedekah sambil kita baca Fatihah ayat kursi sebagai syukur kita, dan kita tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, duhai yang maha mendengar, duhai Allah yang maha menatap, Ya Qarib, wahai yang maha dekat, Ya Musin, wahai yang maha baik, Ya Ghafurur Rahim, wahai Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar bisa menjadi taubat nasuha. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalan. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau pasti melihat. Ampuni maksiat yang terang-terangan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kekuatan kami menghindari maksiat, berikan kekuatan kami menjauhi dosa, berikan kemampuan ya Allah bagi kami untuk benar-benar hidup terpelihara. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk berbuat kebaikan dan mudahkan bagi kami menjauhi kemungkaran. Lindungi kami dari amarah yang menggelincirkan, lindungi kami dari syahwat yang menjerumuskan, lindungi kami dari segala nafsu yang menghijab kami darimu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami kepada ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami. Sayangi keduanya ya Karim. Bahagiakan. Jadikan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Rabbana ampuni dan muliakan guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami mengenalmu. Ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Balas dengan sempurna. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah hilaf menyakiti kami ya Allah. Dan ampuni orang-orang yang pernah kami zolimi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ya Allah yang maha menatap, jadikan saat ini saat ijabah doa.
Kabulkan hamba-hambamu ini ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, amin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah masing-masing, amin. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu hadirin, Allah pasti mendengar setiap doa. Allah malu jikalau hambanya memohon, menengadahkan tangan tidak diijabah. Taqabbal minna ya Karim. Ya Allah, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Allah, kemudahan bagi yang sedang diputih kesulitan, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, berikan, bayarkan yang sedang dililit hutang, cukupi yang sedang kekurangan, berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah, berikan rumah tangga sakinah yang merindukannya, titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah, jangan cabut nikmat iman Islam ini ya Allah. Allah ya Karim, tolong saudara kami di Palestina, di Rohingya. Engkau menyaksikan penderitaan saudara-saudara kami ya Allah. Padahal hanya Engkau satu-satunya yang kuasa menolong. Ya Allah, kuatkan iman saudara-saudara kami, kuatkan segala perjuangannya, cukupi segala keperluannya, segala kekurangannya, bahagiakan dalam segala keadaannya ya Allah. Jadikan yang wafat jadi ahli surga, yang diuji benar-benar Engkau muliakan. Bebaskan ya Allah dari penjajahan kaum zalimin. Ya Allah, bukakan hikmah bagi semua makhluk-Mu tentang ini ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.